Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada materi hari ini yaitu berkenaan dengan dinamika perkembangan Komisi Negara. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas perkembangan kelembagaan negara, pembagian kelembagaan negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hari ini saya akan fokus membahas mengenai Komisi Negara. Begitu pentingnya di dalam perkembangan ketatanegaraan kita, maka mau tidak mau pembahasan tentang komisi-komisi negara itu harus disampaikan di dalam kelas hukum kelembagaan negara. Seiring dengan kompleksitas persoalan dinamika perkembangan ketatanegaraan itu ya, maka berimplikasi terhadap berkembangnya konsep-konsep baru di dalam penanganan ketatanegaraan yang kemudian mengakibatkan lahirnya konstruksi kelembagaan negara yang baru. Jadi hal itu kemudian berimplikasi pada berkembangnya, menjamurnya lembaga-lembaga baru yang itu kemudian dinamakan komisi negara. Nah, jadi adanya persoalan, kompleksitas perkembangan persoalan ketatanegaraan itu, negara dituntut untuk mampu menangani hal-hal yang sangat bersifat aktual, sehingga negara mau tidak mau harus memiliki instrumen, memiliki struktur di dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka di tengah-tengah permasalahan tersebut, maka komisi-komisi negara ini kemudian dibentuk oleh negara dalam rangka menangani persoalan kompleksitas yang berkembang. Nah, maka di dalam hal ini nanti kita akan menjumpai begitu banyak komisi negara yang berkembang. Tentunya harus dipahami bahwa perkembangan kelembagaan baru yang berbentuk komisi ini bukanlah hanya di Indonesia saja gitu ya, melainkan ini menjadi suatu tren global, tren internasional yang itu tidak dapat dibendung ya. Dalam hal ini sebelum memaparkan kedudukan, kemudian peran dan pembagian komisi negara itu sendiri, hal yang perlu kita pahami yaitu terkait dengan latar belakang kenapa kemudian muncul lembaga-lembaga baru yang disebut komisi negara itu sendiri. Ya, setidaknya itu latar belakang munculnya komisi-komisi negara itu dilatar belakangi oleh dua faktor penting. Ada faktor eksternal dan kemudian ada faktor internal ya. Apa sih yang menjadi faktor eksternal kemudian munculnya komisi-komisi negara itu sendiri? Ya, pertama adanya gelombang ketiga demokrasi. The third gelombang demokrasi. Ya, the third demokrasi ketiga demokrasi. Ya, akibat gelombang baru ini ya, akibat gelombang baru demokrasi ini kemudian di sejumlah negara itu khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis. Jadi konsep gelombang demokrasi ketiga ini terjadi sekitar akhir tahun 80-an sampai awal 90-an yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian dari sejumlah negara dan rezim komunis di Eropa Timur. Selama periode itu, disintegrasi sekaligus masifikasi kelembagaan terjadi di tingkat negara yang selanjutnya terinstitusionalisasi melalui mekanisme perubahan konstitusi di masing-masing negara. Faktor eksternal ini kemudian mengakibatkan negara-negara yang mengalami demokratisasi istilahnya karena adanya perubahan dari suatu sistem otoritarianisme kepada sistem demokrasi. Terhadap perubahan ini, maka negara itu membutuhkan banyak struktur, instrumen untuk melaksanakan demokrasi itu. Sehingga muncul suatu lembaga yang dibutuhkan yang kemudian ya, berakibat pada perubahan konstitusi. Nah, kita tahu sendiri ya, Indonesia juga mengalami itu. Ya, di dalam
perkembangan demokrasi kita bahwa telah terjadi suatu transisi dari sistem otoritarianisme kemudian menuju suatu ke arah negara yang demokrasi. Ya ini terjadi kalau di dalam bukunya Demokrasi Ketiga itu gelombang demokrasi ketiga Samuel Huntington itu ya terjadi sekitar awal tahun 80-an sampai 90-an. Akhir tahun 80-an dan 90-an. Nah, Indonesia sendiri pada awal 90-an ya 98 ya 98 kemudian sampai tahun akhir 90-an gitu ya. Itu telah terjadi gelombang demokratisasi dari otoritarianisme ke demokrasi. Ya. Adanya penyesuaian dari sistem otoritarian kemudian ke demokrasi itulah yang mengakibatkan perlunya instrumen di dalam menjalankan kelembagaan demokrasi. Maka lembaga-lembaga baru itu tidak bisa dibendung untuk membentuk suatu sistem demokrasi. Yang akibat akhirnya harus adanya perubahan konstitusi. Nah, Indonesia pun sendiri mengalami hal demikian. Adanya perubahan konstitusi itu ya kemudian melahirlah lembaga-lembaga baru yang sedikit banyak sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Itu sebagai faktor eksternal. Ya. Faktor pertama eksternal. Yang kedua, faktor eksternalnya selain adanya gelombang ketiga demokrasi, ya, adanya perubahan paradigma dari negara Nahwahar Heads atau penjaga alam kemudian menuju negara welfare state. Pengaruh kedua ini, pengaruh eksternal kedua ini juga cukup memberikan efek yang domino gitu terhadap perkembangan kelembagaan baru khususnya Komisi Negara. Karena peran yang tadinya negara cenderung pasif di dalam melaksanakan konsep ketatanegaraan itu kemudian dia harus dorong menjadi negara yang aktif. Karena tujuannya adalah di dalam demokrasi negara sendiri harus memiliki prinsip mensejahterakan masyarakatnya. Mau tidak mau negara ini membutuhkan instrumen tadi untuk menjalankan kewajibannya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, dia harus membentuk suatu kelembagaan yang kemudian itu harus membentuk lembaga-lembaga baru yang sifatnya ada yang independen dan juga ada yang kemudian di bawah naungan cabang kekuasaan. Nah, ini tren perkembangan kelembagaan negara yang baru di sini. Di Indonesia sendiri sebenarnya masih dikatakan baru, tapi sebenarnya di dalam sejarahnya, di dalam perkembangan itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, khususnya di Amerika Serikat, kemudian Inggris itu juga sudah cukup lama perkembangan kelembagaan ini. Yang intinya itu kemudian ingin bukan menolak, tapi ingin mengembangkan konsep res politika tadi. Yang kalau kita strict menerapkan konsep res politika, dia harus bernaung di bawah 3 cabang kekuasaan. Tetapi karena seiring perkembangan kompleksitas ketatanegaraan, tidak mungkin lagi untuk kemudian kita strict memegang konsep itu. Maka harus dibentuk kelembagaan baru yang kemudian itu negara dalam menuju konsep kesejahteraan ini dapat dijalankan. Sehingga muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independent regulatory agencies, maupun sebatas lembaga negara sampiran negara, atau state regulatory agencies. Ya, jadi nanti pun dalam perkembangannya, kedudukan dan sifat komisi negara ini juga dibagi menjadi 2 konsep. Ada yang kemudian disebut sebagai independen, ada juga yang hanya sebatas membantu saja. Ya. Munculnya organ-organ baru kekuasaan ini lazim dikenal dengan peristilahan komisi negara. Ya, komisi negara. Kelahiran komisi negara ini, baik yang bersifat independen maupun yang sebatas lembaga intermediary, dapat juga dikatakan sebagai bentuk kekalahan gagasan res politika atas perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintah. Jadi, karena perubahan konsep, kemudian pengaruh dari demokrasi ketiga itu, kemudian muncul suatu antitesa bahwa sebenarnya perkembangan kelembagaan baru itu sebagai tadi didaulat gitu ya,
sebagai bentuk kekalahan gagasan res politika, bahwa kalau negara itu kemudian strict memegang konsep res politika bahwa harus semua kelembagaan negara itu harus masuk ketiga cabang kekuasaan, itu tidaklah kemudian akan mengakibatkan stagnanisasi perkembangan di dalam negara itu sendiri. Negara kemudian harus berpikir ulang, harus membentuk suatu lembaga baru di dalam mewujudkan kesejahteraan tadi. Jadi bisa dikatakan perkembangan Komisi Negara itu kemudian bisa dikatakan sebagai bentuk kekalahan atas gagasan res politika. Karena kenapa? Karena lembaga-lembaga baru ini tidak sedikit yang kemudian itu sifatnya independen, tidak masuk ketiga cabang kekuasaan itu. Meskipun nantinya juga ada yang beberapa masuk di sana. Nah, yang tidak masuk itulah kemudian disebut komisi negara, yang disebut komisi independen. Ya. Jadi nanti klasifikasinya ada komisi negara itu yang kemudian menjadi alat ketiga cabang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, tapi juga yang sifatnya independen. Nah, komisi negara yang sifatnya independen kemudian itu sebagai didaulat sebagai kekalahan konsep res politika tadi, karena tidak mampu membentuk kompleksitas perkembangan ketatanegaraan. Nah, tadi dikatakan bahwa ada faktor eksternal dan internal ya. Faktor eksternal itu disebabkan oleh adanya gelombang demokrasi ketiga, dan kemudian ada perubahan konsep dari negara penjaga malam nahwa karet menuju negara welfare state, kesejahteraan. Kemudian di faktor internal sendiri juga memiliki dorongan yang kuat untuk terbentuknya komisi-komisi negara. Nah, setidaknya faktor internal ini dipengaruhi oleh telah terjadinya public distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap siapa? Terhadap negara-negara yang ada. Nah, tentu hal ini bukan suatu apa istilahnya pendapat saja, tapi memang di dalam perkembangannya itu sudah diadakan suatu survei terhadap kepercayaan publik terhadap kepercayaan ahli terhadap lembaga-lembaga negara yang ada, yang khususnya memang itu sebagai lembaga yang tetap atau masuk di dalam ketiga cabang kekuasaan itu. Mendorong lahirnya lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan diidealkan memberi kinerja baru yang lebih terpercaya. Nah, publik atau masyarakat itu membutuhkan bukti terhadap kinerja. Tidak hanya sekedar nama lembaga. Jadi adanya public distrust, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara yang itu sebenarnya lembaga yang sudah didaulat di dalam konstitusi, tapi kemudian itu mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah kompleksitas persoalan korupsi misalnya, membuat publik ini geram. Maka sebagai bentuk sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara itu, maka dimunculkanlah komisi-komisi yang itu baru dengan kewenangan yang bukan baru ya sebenarnya. Ya ada yang baru, yang tidak. Artinya ada kewenangan yang kemudian itu sebagai kewenangan yang sudah ada di lembaga sebelumnya, tapi kemudian disematkan di lembaga ini agar publik itu masyarakat gitu agar percaya terhadap terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara. Ya. Kinerja lembaga negara yang sudah ada tidak memuaskan ya. Karena adanya tadi persoalan internal maupun persoalan-persoalan yang kemudian mengakibatkan publik tidak percaya lagi, maka hal itu mendorong untuk sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, maka dibentuklah lembaga yang disebut komisi-komisi negara tadi. Bahkan lembaga-lembaga yang lama beradanya cenderung dipertanyakan mengingat kuatnya jaringan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kuasa lain. Ya memang tantangan suatu lembaga negara itu ya karena hal itu juga dipegang oleh apa istilahnya struktur kelembagaan orang yang di dalamnya, maka tantangannya ya tidak lepas dari korupsi kemudian adanya bagaimana suatu lembaga itu bekerja secara independen, artinya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.
Nah, ini menjadi tantangan. Dan dalam praktiknya mereka tidak mampu membuktikan hal itu, sehingga publik ini banyak yang tidak percaya lagi terhadap lembaga yang sudah ada. Nah, maka di faktor internal inilah yang kemudian yang cukup kuat mempengaruhi dibentuknya lembaga negara. Meskipun faktor eksternal tadi juga mendorong hal itu, tapi dibarengi dengan faktor internal ini, kemudian negara mau tidak mau itu harus membuat lembaga untuk mengembalikan kepercayaan publik lagi. Bayangkan ketika negara ini yang kekuatannya adalah berada di tangan rakyat gitu ya, kemudian tidak percaya lagi, maka akan jadi apa? Maka upaya itulah yang kemudian dilakukan oleh negara di dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat atau public distrust tadi. Nah, dan dorongan ini cukup kuat untuk dibentuk suatu kelembagaan baru. Lebih lanjut, menurut Samuel Huntington, ya, kelahiran organ-organ kekuasaan baru tersebut dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara guna mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan res politika untuk menuju suatu tertib politik. Nah, apa yang dikatakan oleh Huntington ini kemudian itu menjadi justifikasi bahwa negara memang butuh penyesuaian yang lebih baru terhadap perkembangan di masyarakat gitu. Terlebih melihat bahwa lembaga-lembaga yang ada yang kemudian itu memang sudah lama kok banyak mengalami permasalahan. Publik kemudian banyak yang tidak respect. Kemudian ketika ada suatu permasalahan ditangani lembaga tersebut, publik itu banyak yang mencemooh bahwa lembaga ini tidak independen, kemudian tidak kredibel. Ya, hal itu dibuktikan dengan banyak kasus yang dialami. Nah, maka menurut Huntington ini kemudian dia sebagai bentuk penyesuaian negara. Ya, karena dinamika kompleksitas persoalan juga terus meningkat di dalam ketatanegaraan ini, maka dibutuhkan penyegaran, penyesuaian untuk kemudian lembaga-lembaga baru ini dapat mengatasi persoalan itu. Nah, maka muncul komisi-komisi negara yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan tugas-tugas yang kemudian tugas itu untuk dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut, selain Samuel Huntington, menurut Cornelius Leigh, ya, kelahiran Komisi Negara yang merupakan imbas dari terpaan gelombang ketiga demokrasi, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, selain menurut Cornelius Leigh, ya, selain juga adanya tadi faktor eksternal, ya, ada gelombang demokrasi ketiga tadi, yang dimaksud ini adalah perubahan dari sistem otoritarianisme menuju demokrasi gitu ya, dari negara-negara yang tadinya menerapkan sistem otoritarian kemudian ingin beralih ke demokrasi. Juga terdapat faktor lain menurut Cornelius Leigh ini. Pertama, menurutnya adanya keresahan negara terhadap ketidakpastian dan kealpaan perlindungan individu dan kelompok marginal dari despotisme pejabat publik maupun warga negara. Kemudian mencerminkan sentralitas negara sebagai otoritas publik dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar, dan merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya inkremental, berkembang sedikit demi sedikit secara teratur, dan komplementer terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil pemilihan gugatan res politika. Isu HAM, kemudian isu perlindungan tadi sebenarnya ya tidak jauh, karena itu akibat perubahan tadi ya, dari otoritarianisme ke demokrasi. Jadi isu perlindungan HAM, kelompok marginal, kemudian despotisme pejabat publik itu kemudian menjadi pemicu yang cukup kuat agar negara ini lebih memiliki tanggung jawab terhadap isu-isu itu. Maka
kelembagaan yang sudah ada, yang kemudian itu juga mengalami public distrust itu tidak lagi bisa diandalkan, ya, kalau tidak bisa menjadi andalan utama. Kalau mempertahankan lembaga yang sudah ada, menurutnya ini akan tidak efektif untuk mengembalikan public distrust tadi, untuk mengembalikan kepercayaan publik lagi. Maka butuh untuk penyegaran, ya, butuh lembaga baru yang kemudian bisa membingkai sedemikian rupa agar publik itu percaya kembali. Merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya eksperimental, ya. Jadi negara ini kan tidak dalam keadaan yang stagnan gitu. Negara itu mengalami dinamisasi seiring dengan kompleksitas persoalan yang ada. Maka negara ini terus berjalan secara teratur meskipun tidak cepat gitu ya, sedikit-sedikit, dan pada era tahun 80-an, 9 dan awal 90-an itu memasuki babak baru di dalam perkembangan kelembagaan negara dengan adanya komisi-komisi negara itu. Dan juga disebutkan oleh Cornelis ini kan sebagai gugatan terhadap konsep republika, bahwa Cornelis ini ingin mengatakan bahwa konsep res politika itu sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk mengatasi kompleksitas. Perlu adanya penyegaran, perlu adanya lembaga-lembaga yang sifatnya independen, yang kemudian bisa mengembalikan kepercayaan. Kira-kira begitu di dalam. Maka perkembangan lembaga negara baru ini cukup signifikan, ya, khususnya pasca tahun 90-an. Kita lihat di Indonesia sendiri cukup luar biasa di dalam hal itu perkembangannya. Lembaga-lembaga baru yang kemudian itu disebut komisi negara, ya, meskipun nantinya ada yang bersifat independen dan juga bersifat dependen, artinya dia di bawah kekuasaan eksekutif atau legislatif. Melihat maraknya kelahiran komisi negara, ya, komisi-komisi negara, Bruce Ackerman mengungkapkan bahwa konsep ini sesungguhnya merupakan sebuah upaya penolakan terhadap pemisahan kekuasaan Montesquieu dan Madison yang diterapkan di Amerika Serikat. Konsep pemisahan kekuasaan negara yang diusung oleh Montesquieu dengan membagi cabang kuasa menjadi 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak relevan lagi dengan kehadiran komisi negara. Hal ini karena lembaga negara yang duduk dalam ketiga cabang kekuasaan tersebut dinilai tidak cukup mampu menjalankan perannya. Sehingga dibutuhkan kelembagaan negara independen di luar ketiga cabang kuasa tersebut untuk mengatasi problematika negara. Nah, jadi pandangan Bruce Ackerman ini ya tidak jauh berbeda dengan Cornelis tadi, bahwa hal itu sebagai bentuk gugatan terhadap teoritas politika, sebagai bentuk bahwa kalau negara hanya kemudian berpegang teguh saja dengan konsep pembagian ini, itu kemudian tidak akan menyelesaikan persoalan, karena kompleksitas persoalan berkembang terus, ya, sedangkan negara butuh alternatif baru untuk menyelesaikannya. Maka lahirlah komisi-komisi negara ini yang independen untuk kemudian menjadi perpanjangan negara di dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan itu. Ditambah lagi tadi faktor internal itu adanya public distrust, dan ini menjadi pemicu yang luar biasa terhadap munculnya perkembangan komisi-komisi negara. Lebih lanjut, menurut Jimli Asidiki, ya, berkembangnya begitu banyak lembaga negara mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan. Ya, tadi dalam istilah yang lebih sederhana bahwa kekuasaan itu tidak boleh tersentralisasi, harus ada upaya pelimpahan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak boleh apa istilahnya, kalau mengambil bahasa yang lebih sederhana itu Jakarta sentris gitu, terpusat gitu, nggak boleh. Harus ada dekonsentrasi kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ konsensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi gitu ya. Jadi masa sebelumnya itu maksudnya masa ketika terjadinya otoritarianisme. Kalau di Indonesia ya pada masa Soeharto gitu.
ya, sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit. Organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan. Jadi konsep otoritarianisme yang kemudian sangat sentralistis, birokratis, berpacu pada hanya satu orang saja gitu ya, itu tidak dapat lagi diandalkan untuk mengatasi kompleksitas persoalan. Ya, karena itu pada waktu yang hampir bersamaan muncul gelombang deregularisasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Nah, jadi ada pergeseran ya, tadi pergeseran kekuasaan yang tadinya tersentralistis kemudian harus didesentralisasikan. Kekuasaan yang penuh itu kan kemudian dalam bahasa Lord Acton itu akan berpotensi korup. Jadi untuk menghindari konsep untuk menghindari kekuasaan yang penuh, maka perlu adanya pembagian kekuasaan, tidak boleh terpusat. Kemudian yang kemudian tadi sudah dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan ini harus kemudian dibagikan lagi di dalam elemen yang lebih di bawahnya agar lebih praktis dalam penyelesaian persoalan yang muncul. Maka muncul gelombang, menurut Jim Lee ini muncul gelombang deregularisasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Nah, untuk kemudian itu mempertahankan eksistensi negara, agar negara ini tetap memperoleh percayaan publik bahwa negara ini masih mampu mengatasi persoalan ini. John Ackerman telah melakukan survei ya. Jadi seperti yang saya dikatakan di awal bahwa memang perkembangan komisi negara itu tidak hanya melanda di Indonesia saja, bahkan itu sebagai bukan permasalahan, jadi perkembangan global, internasional gitu ya. Bahkan Indonesia sendiri sebenarnya hanya negara yang kesekiannya itu yang kemudian mempunyai lembaga-lembaga baru. Ini dibuktikan dengan tulisan John Ackerman ya, bahwa dia telah melakukan survei terhadap konstitusi berbagai negara yang hasilnya dituangkan dalam papernya Independent Accountability Agencies and Democracy, a New Separation of Powers. Tanya dia, tanda tanya, apakah ini sebuah new separation atau pemisahan kekuasaan yang baru, karena melihat bahwa terdapat 81 negara yang mencantumkan independent agencies atau lembaga negara independen di dalam konstitusinya. Itu dari 81 negara itu ternyata perubahan konstitusi ya, adanya tadi demokratisasi yang kemudian dituangkan yang kemudian berimplikasi pada perubahan konstitusi itu, di dalam perubahan konstitusinya itu dicantumkan lembaga-lembaga independen. Dari 81 negara tersebut tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di 4 benua Afrika. Di 4 benua, Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. Di Afrika ada 89 lembaga negara independen yang kemudian diatur dalam konstitusi. Kemudian ada Eropa 59, Amerika 51, Asia 49, dengan total 248. Jadi saat itu ya mungkin Ackerman ini tidak sempat mensurvei di Indonesia, para saudara. Jadi dia mensurvei ke negara-negara yang tersebar ke dalam 4 benua ini. Setidaknya ada 248 negara yang di dalam konstitusinya kemudian mencantumkan atau membuat lembaga negara independen di dalam. Fakta inilah yang kemudian mendorong negara-negara lain juga memiliki lembaga-lembaga itu. Artinya
perkembangan Indonesia sendiri sebenarnya bukan perkembangan satu-satunya. Bahkan negara lain pun sudah menyatukan di dalam konstitusinya. Dan kita lihat sendiri ya, pasca perubahan undang dasar kita kan terdapat lembaga-lembaga baru tuh. Ya, meskipun sifatnya ya ada yang independen, juga ada yang kemudian di bawah kekuasaan ketika Jepang itu, artinya ada dapat untuk menjustifikasi bahwa perubahan gelombang demokrasi ketiga ini memiliki efek yang luar biasa. Ditambah lagi faktor internal bahwa terjadi public distrust tadi. Nah, dalam perkembangannya secara teoretik dan praktik dikenal adanya dua jenis komisi negara. Nah ini komisi-komisi yang kemudian disebutkan oleh Eckermann tadi di berbagai negara ini setidaknya digolongkan menjadi dua jenis gitu. Perkembangan barunya itu komisi-komisi yang kemudian dibentuk negara sebagai kebutuhan untuk menjawab kompleksitas dan pengaruh adanya perubahan paradigma dan di perkembangan demokrasi ketiga itu kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama ada komisi negara yang merupakan perpanjangan tangan state urgen tadi ya. Nah tentu ini sifatnya nggak independen ya kalau hanya dia sebagai itu. Dan kemudian ada komisi negara yang sifatnya itu independen atau status independen. Independen maksud di sini dia tidak terikat ketika cabang kuasa itu. Tidak masuk di dalam kategori eksekutif, tidak masuk di dalam kategori yudikatif, dan tidak masuk di dalam kategori legislatif, yudikatif. Yang oleh tulisan di dalam bukunya Jim Lee itu, saya lupa pengarangnya itu, dia disebut sebagai the fourth branch of government. Jadi cabang keempat pembagian kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kemudian komisi negara gitu, atau lembaga independen, the fourth branch. David Knapp kalau nggak salah di dalam bukunya Jimmy Siddiqui lembaga negara, di dalam bukunya lembaga negara itu. Karena dia sifatnya bukan masuk di dalam eksekutif, tidak legislatif, dan tadi the fourth branch of government. Ya, jadi banyaknya perkembangan itu kemudian dapat dikategorikan menjadi ada yang sifatnya independen dan juga hanya sebagai perpanjangan tangan atau state organ atau lembaga sampiran dalam istilah bahasanya Zainal Arifin itu dalam bukunya. Ya. Pembagian seperti ini dikemukakan oleh Milkovich dan Gordon yang mengupakan bahwa secara umum komisi negara, regulatory agencies, dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pertama disebut sebagai Independent Regulatory Agencies atau DRAS, Independent Regulatory Agencies. Kemudian komisi ini biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet, atau struktur eksekutif lainnya. Pertama tadi, sebagai lembaga komisi negara yang bukan perpanjangan dari state organ, atau sebut dependent, bukan independent. Artinya dependent itu kan masih terikat. Dependent Regulatory Agencies, atau lembaga dependen secara regulator. Ya, jadi dia masih terikat oleh satu cabang tertentu. Ya. Biasanya bagian dari departemen, kabinet, atau struktur eksekutif lainnya. Ya, di dalam hal ini banyak dia hanya sebagai perpanjangan dari lembaga eksekutif. Konsekuensinya, lembaga-lembaga ini ya, sebagai bagian dari eksekutif, maka komisi ini sangat bergantung pada political will presiden pemegang kekuasaan dari eksekutif. Jadi lembaga ini sudah dipastikan dia pembentukannya itu menggunakan instrumen peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, baik itu berupa keputusan maupun perpres maupun kepres gitu ya. Jadi sangat bergantung terhadap political will oleh presiden. Dibentuknya juga berdasarkan subjektivitas presiden bahwa perlu ini misalnya. Pembubarannya pun kalau misalnya dipandang tidak perlu lagi ya presiden kemudian akan membubarkan secara
sendirinya tanpa kemudian dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Nah, DPR juga karena ini sifatnya dependen gitu di bawah eksekutif. Begitu juga dengan lembaga negara lain misalnya yang kemudian terikat pada kekuasaan utamanya. Dan lembaga ini tentu di dalam pembagian ke lembaga negara berdasarkan fungsinya yang sudah kita singgung minggu lalu itu ya sebagai auxiliary organ, hanya organ penunjang gitu. Yang dalam pembagian secara hierarki dia masuk pada lapis ketiga gitu. Yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden, ya pembubarannya pun bisa melalui keputusan presiden. Yang dalam konsep sekarang ini disebut sebagai Dependent Regulatory Agency. Ya. Karena dibentuknya menggunakan keputusan presiden, maka ya akibatnya komisi tidak dapat bersifat independen. Karena tadi disebutkan di awal bukan memang komisi yang independen gitu ya. Terutama dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan pemerintahan itu sendiri. Di Indonesia ya beberapa komisi yang dapat dikategorisasikan sebagai jenis DRE ini atau Dependent Regulatory Agencies ini seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional BBHN, Kamar Dagang dan Industri Kadin ya. Kemudian yang terbaru yang masih kita Badan Pembinaan Pancasila itu BPIP itu kan juga berdasarkan keputusan presiden. Dan ini ya tergantung political will dari presiden. Ya ini masih contoh saja dan sekian lainnya banyak. Bisa dilihat dalam bukunya Jindi ya sedikit sosialisasi perkembangan kelembagaan negara. Halaman 25 itu bisa dilihat. Jadi lembaga ini sifatnya DRA, Dependent Regulatory Agency itu ya. Di dalam pembagian menurut Nalka Coffin Gordon tadi dia hanya sebagai lembaga negara DRT. Ya. Yang kedua, nah ini yang menarik bahwa yang kemudian ini sebagai gugatan terhadap trias politika yaitu disebut sebagai Independent Regulatory Board and Commission, IRCS ya. Independent Regulatory Commission, Board and Commission. Ini memiliki beberapa perbedaan secara struktural jika dibandingkan DRI. Nah, perbedaannya apa? Yaitu pertama, yang kemudian menjadi ciri khas dari lembaga independen ini adalah komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial, sehingga keputusan-keputusannya diambil secara kolektif. Jadi, konsep kepemimpinannya itu tidak hanya dipegang oleh satu kepala saja, tapi bersifat kolegial, kolektif kolegial. Bisa 4, tapi biasanya ganjil 3 atau 5 atau 7. Karena mereka nanti akan menentukan ketika mengambil keputusan ini harus ada selisih gitu. Ada selisih suara gitu di antara pimpinan. Dan cirinya sudah pasti nih lembaga negara ini menurut Gordon ini dia bersifat kolektif, jadi tidak dipegang oleh satu orang saja. Meskipun ada ketua dan meski ada ketuanya, tapi ada wakilnya, bersifat kolektif kolegial. Keputusannya diambil secara kolektif dan biasanya harus ganti. Paling sedikit 3, tidak ada 1, 3, 5 dan 7. Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih presiden lain. Jadi dia tidak bergantung, bukan tidak bergantung, tapi tidak bukan melayani kehendak presiden, tapi dia secara mandiri sudah memiliki tugas wewenang yang harus dijalankan dan dia tidak bisa mengoreksi lembaga untuk menjalankan independensi. Nah ini lembaga-lembaga ini nanti yang kemudian disebut untuk sebagai upaya di dalam mengembalikan pekerjaan publik tadi. Ciri yang ketiga, masa jabatannya para komisioner relatif panjang. Misalnya 14 tahun untuk periode jabatan Federal Reserve Board di Amerika. Ya, contoh saja. Kalau di Indonesia ya mengikuti konsep yang umum yaitu 5 tahunan ya, karena kita sudah memiliki konsep pembatasan kekuasaan periodisasi. Jadi dan itu berlaku secara umum, presiden segitu, DPR segitu ya. Artinya ada pemilihan ulang. Pemilihan ulang. Tidak boleh selamanya tidak. Itu melanggar prinsip negara hukum. Ya, masa jabatannya
relatif panjang, tapi di Indonesia itu dibutuhkan 5 tahun sekali dan dapat dipilih dalam satu kali masa jabatan, menyesuaikan jabatan yang di dalam konsep presiden. Dalam pengisian jabatan komisioner pada umumnya dilakukan secara bertahap, stagger. Jadi ada tahapan dia, tidak bisa ditunjuk, tapi harus menggunakan konsep pemilihan yang itu dipandang lebih demokratis untuk kemudian menghasilkan orang yang memang secara kemampuan dan keahliannya dapat dipertanggungjawabkan. Artinya setiap tahun komisioner bisa berganti secara bertahap dan oleh karena itu seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga tersebut karena periodenya tidak mengikuti periode politik presiden. Ya. Jadi maksud di sini adalah ketika apa istilahnya anggota di dalam pemilihan ini kemudian mengalami ya istilahnya ada hal-hal yang kemudian dianggap tidak kemudian bisa digantikan secara bertahap, tidak sepenuhnya bisa diganti. Tapi yang pasti dengan periodisasi yang kemudian ya, dalam praktik di Indonesia itu setidaknya 5 tahun lagi harus memiliki pemilihan kembali, pemilihan ulang. Ya. Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Ya, untuk memilih ketua, ya, setelah dipilih komisioner, setidaknya 3 tadi atau 5, kemudian ada pemilihan ketua. Nah, dalam pemilihan ketua dan wakil-wakilnya itu kemudian dipilih secara musyawarah mufakat dengan suara terbanyak kalau bisa kesepakatan. Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan. Jadi ya dalam praktik memang agar tidak didaulat sebagai milik tertentu harus ada keterwakilan. Ada yang kemudian mewakili apa istilahnya aspirasi dari masyarakat, kemudian ada perwakilan dari dari lembaga tertentu gitu ya. Jadi keseimbangan perwakilan ini juga menjadi penguat bahwa lembaga itu bukan lembaga yang dependen, tergantung oleh satu orang, tadi independen. Dan ini menjadi ciri khas di dalam IRCS, Independent Regulatory Commission. Dengan karakter seperti di atas, maka IRCS relatif memiliki posisi yang leluasa dalam melakukan fungsinya, karena tidak berada di bawah kontrol kekuasaan manapun secara mutlak. Ya, tadi yang kemudian negara independen ini menjadi antitesa terhadap trias politika, menjadi apa istilahnya gugatan terhadap konsep kelembagaan pembagian kekuasaan 3 cabang kekuasaan tadi. Yang termasuk dalam IRCS di Indonesia seperti Komisi Yudisial, ya, KPK, KPU, Komnas HAM. Ya, di Indonesia sendiri lembaga-lembaga ini meskipun ada yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar dan juga kemudian ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang saja, yang sifatnya yaitu independen meskipun dia berdasarkan undang-undang. Karena didaulat sebagai lembaga yang independen, maka dia tidak boleh dicampuri, ya, tidak boleh 3 cabang kekuasaan ini, khususnya presiden tidak boleh menggunakan keinginannya melalui lembaga ini, karena dia memiliki independensinya, kebebasannya untuk menjalankan tugas. Dan independensi yang dimaksud ini tentu tidak hanya kewenangannya saja, tapi juga harus pemilihannya juga harus menggunakan prosedur yang kemudian tidak bisa didikte oleh kekuasaan manapun. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ini yang tadi sempat saya singgung tadi di dalam yang kemudian diuraikan dalam buku Cimdia Siddiqui itu bahwa dalam karyanya Government and Politics in Western, ya, Eropa, Britain, di Eropa Barat gitu, Western Eropa seperti Britania Raya, Inggris, France, Italia, Jerman,
Hadirnya komisi-komisi negara tersebut sebagai the fourth branch of government atau cabang kekuasaan keempat gitu, the fourth branch of government, cabang kekuasaan keempat. Ya. Regulatory and monitoring bodies, ya, lembaga pengawas atau lembaga regulator, are new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States, where it is sometimes referred to as the headless or fourth branch of the government, taken the form of what are generally known as independent regulatory commission, yang dikenal sebagai independent regulatory commission, sebagai the fourth branch of the government. Jadi sebagai cabang keempat kekuasaan negara itu, ya, komisi negara ini memiliki kedudukan yang harus kuat, ya, di dalam tataran pemerintahan. Maka memang sebaiknya kedudukan kelembagaan independen ini harusnya diatur dalam konstitusi. Itu memberikan jaminan terhadap keindependenannya. Ya, jadi meskipun sekarang mungkin terdapat lembaga-lembaga yang kemudian hanya diatur dalam undang-undang, ya, nantinya itu perlu gagasan yang lebih efektif untuk menguatkan independensi lembaga ini. Terlebih jika lembaga ini berhasil tuh mengembalikan percayaan publik, bukan kemudian malah dirongrong, bukan dirongrong, artinya dilemahkan misalnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita. Ya. Yang ini kemudian menjadi dinamika yang cukup menarik di dalam perkembangan lembaga negara. Ya, yang tujuan awalnya memang untuk mengatasi kompleksitas persoalan, pada praktiknya apakah lembaga negara ini memang akan dipertahankan untuk demikian atau malah sebaliknya begitu, ya. Jadi harus dipahami. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa adanya perkembangan komisi negara itu di satu sisi memang ingin menyelesaikan persoalan, tapi di sisi lain tidak semudah atau tidak tidak mudah untuk mempertahankan konsep keindependenan itu. Yang saya ingin mengatakan bahwa dalam praktiknya banyak tuh ternyata lembaga yang tadinya disusun untuk secara independen mengembalikan, malah kemudian dalam perkembangannya menjadi threaten, ancaman untuk oknum tertentu, dan ini menjadi tantangan yang menarik di dalam kajian kelembagaan negara kita. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa lembaga negara yang kemudian menjadi tantangan yang harusnya tadinya untuk menguatkan publik malah mengalami pelemahan dan sebagainya. Nah, begitu kira-kira di dalam perkembangan ini, jadi adanya komisi negara itu sebenarnya bukan sebagai fenomena baru gitu, ya, karena ada pengaruh yang cukup kuat yang mempengaruhi perkembangan lembaga negara itu. Di Indonesia, komisi negara tumbuh bak jamur setelah hujan, dikala hujan itu baik yang bersifat independen maupun dependen, ya. Lembaga negara dan komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya seperti, nah, ini yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam konstitusi kita itu kan dibagi menjadi pembagian, ada yang kemudian lembaga negara yang disebutkan fungsinya saja tapi lembaganya tidak, ada yang disebutkan fungsi lembaga negaranya saja tapi fungsinya tidak, ya, ada yang disebutkan dua-duanya. Nah, tadi di dalam data yang disampaikan Ackerman tadi di 4 benua tadi, bahwa setelah demokrasi ketiga itu perubahan terdapat lembaga-lembaga baru yang kemudian diatur dalam konstitusi. Begitu juga dengan Indonesia. Lembaga negara dan komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi itu setidaknya ada komisi yudisial, komisi pemilihan umum, komisi pemberantasan korupsi, ya, dibentuk berdasarkan undang tapi tidak memiliki konstitusi.
tidak memiliki constitutional importance berdasarkan pasal 24. Ya. Jadi KPK ini ya dalam pandangan beberapa ahli memang dia dibentuk berdasarkan undang-undang, tapi constitutional important atau kepentingan konstitusional itu sudah ada diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian ada Komnas HAM. Komnas HAM tadi menurut Cornelis ya menjawab untuk terhadap lemahnya perlindungan terhadap hak marginal, hak konstitusional warga negara. Jadi memang harus dibentuk suatu komisi yang memang concern di dalam menangani pelanggaran HAM. Ya. Lembaga negara ini kemudian disebut sebagai memiliki constitutional importance, meskipun tidak disebutkan lembaganya secara spesifik. Yang disebutkan secara spesifik yaitu hanya Komisi Yudisial ya. Itu diatur dalam kekuasaan kehakiman pasal 24 itu. Lembaga-lembaga independen lainnya dibentuk berdasarkan undang-undang seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ada Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Nah, itu sebagai lembaga independen yang disebut sebagai didaulat sebagai lembaga negara independen ya. Yang kemudian dia secara struktural memang tidak kemudian masuk di dalam tataran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan lembaga-lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif lainnya seperti lembaga, badan, pusat, komisi, atau dewan yang bersifat khusus dalam lingkungan pemerintahan seperti, nah ini sebagai Dependent Regulatory Agencies tadi ya, DRA, bukan masuk dalam IRC gitu ya, Independent Regulatory Commission, ada Konsil Kedokteran Indonesia, Komisi Pendidikan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan Nasional, kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pertanahan Nasional, BPN. Nah, ini lembaga-lembaga yang didaulat sebagai independent regulatory agencies atau masuk di dalam lembaga DRA, bukan independen. Dan ini memang ya seperti yang dikatakan awal sebagai kebutuhan negara untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan tadi. Nah, oke, baik, di sini materi yang saya sampaikan sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk memetakan kelembagaan negara yang cukup kompleks ini memang harus ada dasarnya. Nah, ini menjadi dasar kita untuk melihat perkembangan itu. Dan kemudian apakah itu perlu dievaluasi? Ya sangat perlu. Apakah lembaga ini relevan lagi misalnya? Atau sudah ada yang dibubarkan? Ini menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa hukum tata negara untuk melihat perkembangan kelembagaan negara. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi bantu untuk menambah wawasan di dalam lembaga hukum kelembagaan negara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya.